Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kembali kita berjumpa dalam obrolan budaya RRI Net, RRI Semarang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengetengahkan satu topik menarik ini ya, yang tentu saja ini menjadi satu topik yang bisa dikenakan, bukan dikenakan, menjadi konsumsi banyak orang, karena ini topik yang akan kita bahas adalah topik tentang tata cara adat pernikahan Jawa. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang pernikahan, tentang adat, kita akan bertanya kepada praktisinya atau orang yang betul sudah berkecimpung di dunia tersebut sudah sejak lama, dan sudah hadir di studio RRI Net. Yang pertama adalah Kanjeng Raden Rio Aryo Harsono Tiningrat. Beliau adalah praktisi adat Jawa. Wilujeng Kanjeng. Nggih. Sangat beragam bagipun. Nggih. Kanjeng Harso ini ya. Panggilannya Kanjeng Harso ya Kanjeng ya. Nggih. Ini adalah praktisi adat Jawa yang tentunya sudah berkecimpung lama Kanjeng ya di tata cara adat Jawa Kanjeng. Saya dari tahun 1991. 1991. Seumuran saya Kanjeng. Sudah 33 tahun berarti ya kira-kira. Jadi sudah cukup lama nih Kanjeng Harso. Dan tentunya yang menjadi Kanjeng menjadi fokus ini di Gagrag Surakarta Kanjeng. Dari sumbernya langsung Karaton Dalem, Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Oke. Yang kedua sudah rawuh juga di studio ada Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Setyawati Woro Rengganingrum. Beliau adalah praktisi tata rias dan busana Jawa. Wilujeng Kanjeng. Wilujeng Mas Titis. Menika ketika melihat praktisi-praktisi adat ini wajahnya ayem gitu Kanjeng. Wajahnya sejuk begitu. Apalagi Kanjeng Setyawati Woro Rengganingrum. Saya takut menyebutkannya salah Kanjeng. Karena ini kan juga asmo peparing ya. Ini dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat juga, ketika ini menjadi satu sebetulnya tanggung jawab juga Kanjeng ya. Ketika menyandang nama itu, ini menjadi satu tugas juga untuk mengembannya di tengah masyarakat begitu Kanjeng sih. Harus, kalau orang Jawa bilang jumbuhno marang kalenggahan. Terus setidaknya kita harus cek juga dengan keadaan yang ada. Harus bisa menyesuaikan. Ya, betul Nje. Tadi Kanjeng Harso ini lebih ke praktisi adat secara menyeluruh begitu Kanjeng sih. Adat Jawa. Tapi kalau Kanjeng Setyawati Woro Rengganingrum, saya nyebutnya Kanjeng Setyawati menika ini lebih fokus ke rias Jawa dan juga busana Jawa ya. Menika. Nah, kenapa sih sahabat budaya kemudian tata cara adat dan juga busananya itu juga harus kita kulik begitu? Ini karena unik. Jawa itu unik Kanjeng ya. Dalam rangkaian upacara pengantin Jawa itu juga sebetulnya banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, langsung Kanjeng menika sebelum kita nanti lebih jauh membahas putar tata cara adat atau tata cara adat pengantin Jawa, mungkin dari Kanjeng Harso sendiri bisa dijelaskan Kanjeng secara mungkin adat Jawa Kanjeng. Dalam perspektif pengantin Jawa atau pernikahan Jawa seperti apa sih Kanjeng? Kalau mengingat hal ini sebenarnya memang agak begitu panjang, namun nuting zaman karena keadaan zaman banyak yang diringkes. Kalau kita mungkin saat ini mau saya utarakan urutan-urutan pakem yang sudah bukan dibakukan, tapi memang seperti itu. Dan ternyata hal ini sampai dengan saat ini masih dijalankan dan berlaku terutama untuk keluarga dalem Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
kalau kita flashback lagi kembali ke masyarakat untuk mengikuti hal-hal yang seperti ini, nyun pangapunten awit kathah sangat ingkang kedah dipun lampahi. Kasunyatan ugi wonten sambetipun kalian Redana. Pramila lajeng mijil pepeling ingkang sinebat Jer Basuki mawa benya. Terus karena keadaan seperti itu lalu dipun ringkes. Orang di luar Kasunanan, otomatis di luar tembok keraton meringkes acara-acara yang sudah ditentukan. Kalau di keraton yang pertama itu biasanya nontoni. Nontoni itu melihat dulu calon dari pengantin putri. Sambetipun kalian bibit, bebet, ugi, bobotipun. Sasampun menika lajeng wonten sebatan ingkang sinebat panembung. Nggih. Panembung mangke tasih dipun onceki malih, dipun itung awit yantun Jawi menika sedaya kemawon tansah mawi petung. Lajeng mijil pangandikan petung salaki rabi. Wonten kalih dawahipun menawi boten nugroho halat. Menawi dawah nugroho laju kewala. Wontene dawahipun halat wonten wiradatipun. Boten ateges menawi sampun dawah halat kedah dipun punggel boten. Dipun wiradati. Sasampun menika lajeng wonten sabatan malih ingkang sinebat panglamar. Lamaran menika nggih. Sasampunipun wonten panglamar dipun tampi kalian saking badhe calon pengantin putri minggah malih paningsetan. Paningsetan menika 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 katelah sok tukon. Seserahan. Bakda menika nembe mangke lumebet ijab kabul sebatin bonak sikum. Panggih lajeng mangun suka. Mangun suka kuwi wonten kalih pahargyan kalian pawiwahan. Benten nggih. Beda, nggih pangapunten. Bedanipun pahargyan menika mirsani agemanipun penganten. Sauger ageman penganten boten basahan, sebatanipun namung pahargyan. Wondene menawi ngagem basahan, sebatanipun pawiwahan. Tahapipun nangtung pinten? Sampun kaping 8 nggih. Ada 8. Lajeng kalian menesak jawining rangkah karaton lajeng dipun ringkes. Sosok kalamangsanipun namung setunggal dinten kedah nyakup rikala paningsetan, ijab kabul, panggih pahargyan. Kamu kok panjang menika. Estunipun panjang. Terus ini satu rangkaian cukup panjang kan ya. Mulai dari tadi nontoni. Nonton itu berarti sudah melibatkan pihak orang tua juga loh. Sudah melibatkan sampun dipun etang. Petanganipun dipun etang dawahipun. Jadi tidak bisa sembarangan saja ya. Karena tadi juga disebutkan bahwa ketika dawahipun menika halat saged dipun wiradati. Jadi tidak usah takut ketika dihitung itu jatuhnya ternyata halat. Jatuh sial. Itu saged dipun wiradati. Nah, wiradati pun apa Kanjeng Batat? Jangan putus. Kasih. Wiradatipun nika mageng sambetipun kalian caos. Sak menika rumin yantun ngakathah ngedikanipun kalian sesaji. Estunipun nika mboten manggil setan. Awit menapa sesaji utawi caos ingkang lumampah wonten ing salebeting karaton dalem nika umbul donga. Dipun simbolaken. Mila wonten sesaji-sesaji ingkang sambetipun kalian tata cara upacara ugi pitu. Nggih, kalau wau dari perspektif Kanjeng Harso sudah jelaskan bahwa pernikahan adat Jawa, tata cara pernikahan adat Jawa itu rangkaian cukup panjang Kanjeng sih.
Tapi karena apa ya, not zaman kelakon atau karena berjalannya zaman, sesuai zaman yang berlaku itu bisa diringkas juga. Tapi bukan berarti terus apa ya, yang menjadi pakem itu kemudian dihilangkan, tidak ya Kanjeng. Semakan. Nah, ketika kita berbicara manten dan mantenan, apa itu menjadi dua istilah yang berbeda Kanjeng? Nggih, laras. Menika panjenengan sampun ngendika manten menika dereng dipunagem. Tuladanipun kados kala nggih sarung dereng dipunagem. Nggih. Menika sampun dipunagem nyebatipun sarungan. Leres nggih. Nggih. Pengajian dereng wonten ingkang rawuh. Nggih. Menika sampun dipun lampahi pengajian. Semanten ugi manten. Nggih. Dereng dipun lampahi. Menika sampun dipun lampahi mantenan. Mantenan menika tasih ngoko. Nggih. Tasih nyun pangapunten basa kasar. Nggih. Mlebetipun basa madya. Menawi krama alusipun utawi krama inggil penganten. Ngeten. Nyebatipun boten calon penganten putri nanging badhe penganten putri. Awit menapa menawi calon menika tartamtu saged dados utawi saged gagal wirang. Calon gubernur dereng tartamtu dados gubernur. Awit tasih wonten saingan-sainganipun. Nanging menawi badhe penganten putri utawi badhe penganten kakung tartamtu sampun. Sudah pasti, dipastikan menika kantun wektalipun menika Kanjeng. Nggih, Kanjeng Harso lan Kanjeng Setyawati, ini sangat menarik sekali. Tentu kita generasi muda kan banyak sekarang yang mungkin belum paham begitu Kanjeng tentang tata cara adat ini, dan melalui siaran ini diharapkan nanti kita juga bisa tahu, ternyata seperti ini tata caranya, seperti itu. Dan yang terkhusus juga nanti yang sekarang mungkin juga jadi perhatian banyak orang, kaum milenial, anak-anak muda Kanjeng, busananya Kanjeng. Biasanya sekarang kan macam-macam Kanjeng sih. Nah, nanti akan saya tanyakan lebih mendalam ini dengan Kanjeng Setyawati, tapi setelah satu selingan berikut ini. Suara tangi
Baik sahabat budaya, masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net, RRI Semarang. Dan di segmen pertama tadi telah dijelaskan secara mendetail oleh Kanjeng Harso bahwa rangkaian tata cara adat pernikahan Jawa itu cukup banyak dan cukup kompleks juga. Namun seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman juga bisa diringkas. Namun perlu diingat bahwa juga walaupun diringkas, jangan lantas menghilangkan pakem atau tata cara atau paugeran yang sudah ada. Nah, jika tadi saya sudah bertanya kepada Kanjeng Harso tentang tata caranya atau urut-urutannya, sekarang saya ke Kanjeng Setyowati dulu. Kanjeng, di zaman modernitas ini kan apa ya Kanjeng ya? Tren busana untuk mantan itu kan juga macam-macam, semakin banyak. Seperti pun ngendikaken Kanjeng Harso tadi bahwa dalam tata caranya pun juga sekarang banyak yang minta diringkas juga Kanjeng sih. Atau banyak ewah-ewahan ngatan. Nah, dalam hal busananya seperti apa Kanjeng sekarang? Ya, kurang lebihnya sama seperti tadi upacara itu, karena memang terlalu banyak ya. Mungkin banyak permintaan yang aku simpel aja, gitu ya. Itu boleh, itu tadi boleh digunakan, karena mungkin kalau menggunakan pakaian adat yang terlalu apa ya, bahasa sekarang rempong gitu ya. Rempong, saya harus pakai ini, saya harus pakai ini. Aduh kok berat, dia belum pakai sudah bilang berat. Mungkin seperti itu. Boleh kita menggunakan yang ada sekarang. Itu bisa dibilang memakai busana modifikasi. Karena memang terlalu banyak sekarang model yang harus diikuti anak muda. Itu sebagai contoh, kalau kita menerima klien, kok nyuwunnya itu pengantin adat Jawa tapi tidak mau memakai solo basahan. Tidak mau memakai solo basahan. Boleh, paesnya juga. Saya enggak mau pakai item-item di kening. Mereka taunya item-item padahal itu paes. Itu apa sih item-item, saya enggak suka gitu. Monggo, kalau mau enggak pakai juga enggak apa-apa. Ada adat Solo juga, itu Solo Putri. Solo Putri kalau tetap masih enggak mau pakai yang item-item itu atau paes itu, bisa menggunakan Solo Putri modifikasi. Jadi tidak dipasang paes juga bisa. Mungkin karena dia memang tidak suka warna hitam. Gitu. Walaupun dimodifikasi tapi pasti ada tidak boleh dihilangkan Kanjeng di situ. Iya. Misal apa Kanjeng? Untuk misalnya ini model sanggulnya, model sanggulnya kalau Solo Putri dan pengantin adat yang lain itu jelas berbeda di sanggulnya, bentuk sanggulnya sudah berbeda. Itu mentulnya yang dipasang itu juga beda gitu. Kalau yang misal pilihnya Jogja, ada Jogja Putri juga, ada Solo Putri juga. Yang membedakan apa? Jumlah mentulnya. Itu yang tidak bisa kita sembarang pasang. Mungkin pakai riasannya Solo, terus pasang mentulnya kok Jogja. Itu namanya sudah bukan modifikasi lagi, tapi itu merusak. Tapi ada loh kayak gitu, banyak. Dan seperti itu sebetulnya ya perlu diedukasi juga ya Kanjeng untuk apa namanya, oh ini loh sebetulnya busana adat misal Gagrag Surakarta yang betul seperti ini, yang cara Jogja seperti ini. Karena sekarang juga ketika itu diterus-teruskan nuwun sewu, itu kan kemudian bias Kanjeng yang sebetulnya sudah jadi pakem yang salah kaprah, justru malah yang kemudian semakin banyak dikenal begitu kan. Yang salah kaprah itu yang malah kayaknya gampang di note. Nah, Kanjeng Harso, ini kan berbicara busana sebetulnya apa ya? Kita mudah ngomong busana begitu ya, tapi dalam adat Jawa
terutama dalam pengantin jawab gitu, dari atas sampai bawah itu kan pasti ada maknanya Kanjeng ya dipakai gitu. Laras. Jadi busana Jawa, apalagi busana pengantin, semua yang diagem itu berbicara. Dari atas sampai ke bawah itu semua berbicara. Berbicara ini nanti dikumpulkan, kemudian terjadi suatu, kalau orang Jawa bilang dudutan nih, menghasilkan suatu arti yang sepadan, panyuwunan. Jadi tidak sembarang harus diagem, sembarangan nanti bicaranya juga sembarangan, dikumpulkan juga nggak akan jadi satu, seperti itu. Jadi misalkan tidak pengantin ya, kalau contoh ini aja saya ageman seperti ini namanya takwo. Ageman ini tidak bakalan saya agem untuk pisowanan keraton. Tidak boleh kan? Tidak boleh sama sekali. Karena ini di luar keraton, tidak masalah. Karena ini ageman khusus ratu. Kalau Trah Mataram itu tidak ada raja, adanya ratu. Meskipun yang lenggah kakung. Seperti itu. Sebutannya pun ratu ya. Sebutannya ratu. Seperti The Star. Ini sebutannya jebehan. Jebehan itu yang depannya tidak ada kuncung. Ini diagem untuk sentono dalem, juga putra putri dalem. Berdasarkan kepangkatan gelar. Kalau berjalan di dalam keraton, kalau di luar keraton monggo. Lebih fleksibel kan? Nyuma nggak agem. Seperti yang ada di dalam itu sabuk, epek timang lerep. Ini juga samir. Itu juga ada artinya sendiri. Termasuk juga nyamping. Kebetulan ini nyamping yang saya pakai dengan Nyimas Ayu Setiawati itu seragam. Namanya ini nyamping Sekar Kopi Ceplok Jowo. Sekar Kopi Ceplok Jowo loh. Nah, ini motif aja ada namanya. Artinya sekar kopi itu berbau sangat wangi sekali. Maksudnya kepingin hidupnya seharum sekar kopi. Ceplok Jowo, ini ceplok Jowo nggih. Ada tulisannya Jowo. Kepingin juga orang Jawa ojo lali ninggal Jowo nih. Jowo, Jawi, jiwa lan jiwine. Ini semua ada maknanya. Benten ya Ceng. Itu. Jowo, prasojo lan waloko. Orang Jawa itu terbaik prasojo, sederhana. Waloko jujur. Jawi, basa kramanipun Jawa. Orang Jawa itu berusaha untuk selalu nengenaken etika, subosito, adab. Adab sama ilmu itu duluan adab. Orang berilmu dereng tartamtu beradab. Nanging menawi piantun beradab mesti berilmu. Jiwo piantun Jawi anggadai panyuwunan hanjiwo budaya Jawa. Kalau sampun pun sebat nggih Jawa sanasi. Leres. Ingkang pungkasan jiwi. Pungkasaning piantun Jawi tansah manunggil wonten yang bidi nggih menapa menika sesembahan panjenengan nut kapitadosanipun. Mboten nilar bab menika. Ternyata dalam satu nyamping saja sudah maknanya banyak kan. Dereng mangke sanesipun. Nggih. Duwung menika ugi wonten maknanipun nggih. Kaleresan duwung ingkang kula agem menika nggih sinebat duwung gayaman. Oh, ngaten. Nggih. Gayaman menika kalilan dipun agem duk rikala mboten wonten upacara resmi. Menawi resmi kan, Jen? Menawi resmi ngagemipun ladrang. Ladrang. Ingkang lancip menika nggih. Menika gayaman dipun agem
wonten ing ageman padintenan. Terus mboten sembarang panjenengan badhe ngagem. Sanajan to menawi sampun pirsa ugi mangertosi bab busana, boten prayogi panjenengan nglepataken menapa malih ngleresaken. Ingkang sae namung saged ngetrepaken. Ini untuk keseharian berarti kan? Untuk keseharian. Kadang kan apa ya di misal upacara kalau upacara mantenan itu kan atau upacara pengantin, apakah juga memakai mungkin keris seperti ini kadang Kanjeng? Menawi penganten prayogi ngagemipun ladrang nggih. Awit ladrang menika gagah. Menika kalebet sepuh. Terus wonten ing tata cara upacara ingkang sambetipun kalian jiwa sepuh. Ini Sarasehan. Menawi mangun suka ngagem menika kirang gagah. Nah, sahabat budaya, dari pakaian pun ini juga sudah banyak sekali maknanya. Sudah jelaskan Kanjeng Harso tadi bahwa keris saja juga tidak boleh sembarangan gitu. Dalam acara tertentu ketika misal pisowanan juga berbeda Pak Kanjeng sih. Dalam ketika upacara manten itu juga pasti memakai keris yang berbeda. Nah, saya kembali ke Kanjeng Setyowati. Pernah nggak Kanjeng kemudian menemukan klien atau mungkin orang yang meminta untuk memakai busana tapi mereka nggak mau dikasih tahu tentang busana yang betul begitu Kanjeng? Dan banyak. Nah, menyikapi seperti itu bagaimana Kanjeng? Masyarakat awam kan mungkin ya dari modernitas itu mereka taunya yang lagi tren seperti ini. Padahal secara paugeran itu kan pasti ada aturannya Kanjeng sih. Nah, seperti apa menyikapinya? Ya, untuk klien-klien muda. Memang banyak yang model iki aja apik ketok gitu ya. Sementara dia tidak melihat ini trep ndak ya buat saya. Ini cocok ndak ya buat saya. Gitu ya. Ya seperti itu sebisa mungkin kami mengedukasi lah sedikit. Paling ndak coba nyenengan ke sini didampingi itu mungkin by phone gitu ya. Kesini rawuh sama bapak ibu. Jadi ada yang setelah diedukasi gitu mereka ngikut gitu. Akhirnya seperti itu ya Bu ternyata. Saya mungkin kita kasih beberapa pilihan gitu ya. Itu ya saya pilih yang ini saja. Akhirnya memang manut gitu. Tapi ada yang nggak manut juga nggak Kanjeng? Dan bahkan non sewu prias-prias muda banyak yang tidak tahu. Kanjeng yang atur untuk nuting zaman menawi karena perkembangan zaman banyak sekali perias-perias yang sekarang sebutannya muay. Artis beliau itu hanya tahu make up aja. Namun untuk adatnya sama sekali tidak tahu. Nol bahkan kan. Nah, banyak yang. Iya. Nah, berarti dengan begitu perlu kan berarti ini semacam edukasi atau setidaknya mereka diberi pengetahuan tentang adat gitu kan? Perlu sekali sebenarnya. Sebenarnya jujur kami ada komunitas kebetulan kami tinggal di Semarang. Itu ada suatu wadah Sang Paworo namanya, Sanggar Pasinaon Pambiworo Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Pang Semarang. Kebetulan saat ini mapannya atau tempatnya ada di Sanggar Sobokarti Dr. Cipto. Kami pernah mengadakan suatu seminar singkat ataupun kami mengisi di departemen-departemen instansi untuk masalah-masalah kebudayaan. Dan alhamdulillah respon mereka juga sangat
positif ya kan. Setelah mereka mengetahui ternyata oh selama ini yang saya jalani itu salah, tidak salah. Cuman kurang tepat. Berarti mungkin dengan lewat Sang Paworo juga bisa belajar di situ kan. Siap. Jadi tidak hanya tata cara adatnya saja sahabat budaya, bahkan mungkin cara berpakaian, cara berbicara kan. Laras. Nanti kami akan mengarahkan dari mulai pangandikan panjenengan, ageman panjenengan, ugi tata cara upacara. Kalau sudah waktunya mau ujian atau geladen, nanti geladen yang terakhir atau ujiannya ada di Karaton Dalem. Langsung ke Karaton Dalem. Langsung ke Karaton Dalem. Karena memang kami cabang yang ada di Semarang. Sampai dengan nanti pada saat Purno, kalau kami sebutannya Purnowiyoto, bukan wisuda. Terus kalau orang Jawa khususnya di Karaton Kasunanan hanya sebutannya Purnowiyoto. Wisudan menawi wonten kraton namung wonten kalih. Wisudan adegipun ratu. Kalian wisudan paringan patedan. Patedan itu gelar kehormatan atau pangkat. Cuma 2 itu kan? Cuma 2. Yang lain tidak. Baik Kanjeng, ini bisa jadi alternatif dan juga sangat perlu sekali saya kira sahabat budaya bahwa kita belajar lebih mendalam, bukan hanya seputar tata cara adatnya, busananya, tapi juga bagaimana kita berbicara. Karena ketika kita bisa berbicara dengan baik, kita juga akan bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Kanjeng Arso, kan Setiawati, kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang tata cara adat pernikahan Jawa, tapi setelah satu settingan berikut ini. Indo samudra pasang kang tanpa angunan, tresnaku ring siramu sayang. Sumripit angin ratri
Yakti sliramu kang dadi lamunan. Indo samudra pasang kang tanpa wangenan, tresnaku mring sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar atur ing kawah. Yakti sliramu kang dadi lamunan. Sahabat budaya masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI.net dan masih membahas tentang tata cara adat pernikahan Jawa. Tadi sudah dikupas banyak tentang tata caranya, kemudian busananya oleh Kanjeng Setiawati juga. Tadi juga sudah disinggung bahwa sebetulnya kita perlu belajar banyak tentang tata cara dan juga cara berbicara, bahkan Kanjeng ini tadi sudah dijelaskan Kanjeng Harso juga melalui Sang Paworo juga bisa belajar kita tentang hal-hal tersebut. Nah, Kanjeng tadi sempat disinggung sedikit bahwa di keraton itu ada untuk wisuda, Kanjeng ya. Ada dua. Jadi wisudan Ateging Ratu sama wisudan Pinaringan Patedan. Pinaringan Patedan, gelar Kanjeng. Gelar. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa Kanjeng Harso sendiri bergelar Kanjeng Raden Rio Aryo. Dan Kanjeng Setiawati bergelar Kanjeng Mas Ayu Tumenggung. Nah, ini kan mungkin ya Kanjeng ya, orang-orang di luar, masyarakat awam, kadang stigmanya, ketika sudah di keraton langsung diberi patedan atau gelar gitu. Apakah seperti itu Kanjeng? Oh tidak sih. Tidak, dan sebenarnya itu kesalahan, stigma yang keliru ya. Stigma yang keliru karena keraton itu akan memberikan gelar sesuai dengan satu, boleh dibilang jasa, jasa orang yang selalu nguri-nguri kebudayaan satu. Kemudian jasa-jasa yang ada hubungannya dengan keraton. Jadi tidak semata-mata gelar itu diberikan secara mudah. Cuma tidak ya Kanjeng ya. Dan gelar itu pun ada tahapan-tahapannya. Mulai dari satu magang, kemudian punokawan, kemudian lurah, mas lurah, nyi lurah. Itu belum ada sertifikat atau partisoro. Belum ada tanda yang menyatakan kalau orang tersebut sudah punya gelar mas lurah. Hanya sebutan pangandikan. Setelah itu baru naik ke Ngabei, Mas Ngabei, Raden Ngabei, itu baru dapat parti soro, ada sertifikat seperti ijazah. Kemudian naik lagi Tumenggung, Raden Tumenggung, itu pun sudah dapat parti soro ke atas. Naik lagi ke Bupati Anom, sebutannya KRT, KRAT. Mangertos Kanjeng Raden Tumenggung, Kanjeng Raden Aryo Tumenggung. Itu Bupati Anom. Selanjutnya menginjak lagi Bupati Sepuh. KRA, KMA, kados Mbak Siwi itu sudah Bupati Sepuh. Nenyi Mas Nyon lebih Bupati Aneh. Bupati Sepuh, Bupati Riyo Inggil. KRA Bupati Riyo Inggil. Minggah malih lajeng sebutanipun KRRA lajeng KP. Terus nyun pangapunten menika kados kula mboten ateges kemelinti. Kantun sepisan malih sampun minggah KP Kanjeng Pangeran. Menika saking grade di luar
waris. Oh, ngoten. Menawi sampun wonten mlebet waris KP saged ugi mangke minggah KPH. Kanjeng Pangeran Haryo. Menapa malih menawi krama kalian piantun dalem, gritipun langsung minggah. Nggih. Dados KPH ngabiayi lan sanes. Terus gritipun niku kathah. Menawi rumiyin rikala kula tasih madeg abdi dalem garap. Abdi dalem garap tegesipun menika abdi dalem ingkang pikantuk cadhong. Seleri. Nggih. Pikantuk gaji. Nggih. Saking karaton sanajanto nyun pangapunten namung sapala. Nggih. Nggih. Terus menika mboten pareng dipun udar bab cadhong menika awit nika sambetipun kalian batos. Nggih. Makaten. Nggih. Terus mboten ateges mangke menawi panjenengan dados abdi dalem Sang Pawara lajeng mangke Purnawiyata lajeng pikantuk Mboten. Kedah wonten labetipun ini. Wonten labetipun jelian karaton dalem. Mekaten. Namung rikala panjenengan madeg siswa, asma panjenengan sampun kakintun wonten karaton dalem. Pramila panjenengan sampun sinebat abdi dalem Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tasih kathah malih sebatanipun asma. Asma menawi sampun sentana dalem kados kula nyun pangapunten. Nggih. Nama kula setunggal donya namung setunggal. Boten wonten ingkang ngembari. Oh, ngaten nggih. Rumiyin rikala kula tasih Bupati Riau Inggil, nama kula Harso Nagara. Nagara. KRA Harso Nagara. Sasampunipun minggah malih KRRA boten Harso Nagara nanging Harsono Diningrat. Awit asma Harso Nagara sampun dipun agem putra dalem karaton wonten Malaysia. Terus menawi sampun kasentanan dalem, asma menika setunggal donya wonten kempalanipun. Ngaten nggih. Mekaten Mas. Wah, lah menika cukup kompleks juga untuk nama ya Kanjeng. Waduh, dereng mangke pangandikan lan nah, menika. Mungkin di kesempatan berikutnya bisa kita bedah lagi. Siap. Pas tuntas Kanjeng. Nah, Kanjeng Setyawati ini sudah diparingi atau kapat adat asma peparing dari keraton gitu ya. Nggih. Jadi beban enggak sih Kanjeng? Ya gimana ya mau dibilang ya tetap beban ya. Iya, karena ada tanggung jawab. Karena ada tanggung jawab yang besar. Bukan hanya di pundak tapi di hati. Hati juga sih. Dan tentu ketika di masyarakat juga harus actionnya ada gitu ya. Mekaten ji, kula rikala ngagem jeans kalian kaos menepon timbali Kanjeng. Kula rumaos pripun ngaten nggih. Isin. Awit menapa? Kok ora jumbuh ya. Asma sing tak agem. Perkawis batus menika Kanjeng. Nggih. Lajeng menawi sampun kejawen jangkep kados mengkaten. Nggih. Kersa mboten kersa. Nggih. Awit kula nyunggi radio Laksana nika lebet saestu nepun tuntasina mboten cekap kalih jam. Nggih. Menika artosipun kuwatah. Nggih. Menika sampun dados beban. Nggih. Kula semanten ugi badhe pun timbali wonten RRI. Saderengipun kula ugi sampun nyuwun pangestu dumateng karaton. Menawi piantun Jawi kula nuwun. Kesanipun boten wonten sisip piput. Ngaten nggih. Kae kok sembarangan yo. Menawi kadenangan. Pramila menawi sampun keparingan patedan ingkang kasentanan kok estunipun menika kathah sanget paugeran-paugeran ingkang kedah dipun lampahi. Dados menika mangke ancasipun tawi tundanipun mangke ini berefek ke tindak tanduk kita setiap hari. Oh nggih, laras. Hari ya sudah terus pasti itu. Otomatis terkendali. Oh nggih. Sambetipun malih kalian ingkang sinebat catur laksita tama. Napa nih? Masih berapa menit, Bapak-bapak?
6 menit bisa dijelaskan secara singkat Kanjeng. Singkat nggih. Singkatnya. Catur Laksitatomo. 4 pilar utama. Kautaman. Sekawan pilar kautaman menika sampun panjenengan lampahi aben dinten panjenengan. Wonten gesang panjenengan. Setunggal wicara. Wicara menika ukara utawi tembung ingkang badhe panjenengan colaken saking lati panjenengan dumateng garwa panjenengan, dumateng putra panjenengan kedah dipun tata rumiyin. Mulai sampun ketingal sae boten daki-daki ateges ukara panjenengan mangertosi pikajengipun piantun ingkang panjenengan ajak wawan rembak juga mengerti maksud panjenengan. Sampun nggih Wicara. lajeng minggah wonten wirasa. Ukara sampun panjenengan badhe tulaken pun raosaken rumiyin, dirasakan dulu. Natoni ndak membuat orang sakit hati ndak. Dipun raos rumiyin. Enggal saged ngraosaken sinten panjenengan piyambak Dari pribadi. awit panjenengan yang badhe ngecolaken wicantenan menika. Nek sampun pun tata mboten natoni tiyang sanes niku ugi wonten sebatanipun pangandikan dalem gaweya remening liyan. Berbuatlah selalu baik, 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 syukur bagi weweh. Weweh wonten mriki kathah. Mboten ateges menika materi. Betul. Mboten kagungan materi saged weweh sesuluh ilmu. Mboten kagungan ilmu saged weweh bau tenaga. Mboten kagungan tenaga saged weweh support utawi doa. Menes sedaya mboten kagungan langkung prayogi candle. Sasamunipun wirasa nggih minggah malih wonten wirama. Sampun dipun raosaken, sampun dipun tata tembung menika. Lajeng wonten wiramanipun. Menawi panjenengan ngendikan namung datar kemawon mboten sekeca. Kedah mangertosi nugelipun ukara. Wonten titik komanipun, wonten ingkang kedah dipun bold lan sanes. Menawi kula mangke badhe ingkang pungkasan kemawon kula tuladeni. Sampun lajeng minggah ingkang sinebat wiraga. Sedaya tembung menika jumbuhaken kalian nggih. Panjenengan kalau wonten dalem mboten ageman jangkep nggih, namung ngagem kaos potolan. Pangandikanipun tartamtu rak ugi mboten resmi. Awit kalian garwa lan putra panjenengan. Nanging menawi sampun wonten Jawi badhe kaos potolan rak giling sempiyambak. Sak mboten-mboten sampun ngagem kaos ingkang. Pangandikanipun ugi sampun beda. Tuladhanipun nggih. Ukara ingkang gampil dipun mangertosi. Saderengipun sumangga panjenengan kula dherekaken tansah boten kendhat-kendhat ngunjukaken suka syukur wonten ngarsanipun sahandap pepodo dalem inggih Allah Subhanahu wa taala awit peparingipun barokah miwah rahmat ingkang maujud pinten-pinten raos nikmat kasunyatan wanci siang menika panjenengan sadaya lan kula saged mangempal pinaringan bagas waras tuwin kiyat. Sketsa nggih, Sketsa gampil wonten irama lan wiramanipun sketsa pun dipun raosaken mboten natoni liya. Dalit menika. Nggih, menawi sampun ngeterapaken sekawan kala wau, lah itu bisa dirasakan kan nggih. Nggih. Baik, wah ini berbicara tentang adat, tentang budaya Jawa, terlebih yang memang dari sumbernya kan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ini tentu kita kupas 1 jam nggak akan habis Kanjeng. Nah, mungkin nanti kesempatan lainnya bisa kita kupas lebih mendalam Kanjeng. Siap. Jika ini mungkin kita berbicara tentang tata cara adatnya, busananya, atau mungkin dari permukaan saja kita membahasnya, nanti kita perdalam lagi ngaten Kanjeng. Detailnya nggih dari caranipun. Carane dereng. Ubur Rampinipun dereng karena perlu diketahui sahabat budaya bahwa dalam mungkin di kebudayaan lain juga seperti itu.
bahwa di kebudayaan Jawa ketika akan melaksanakan upacara pernikahan, upo rampe atau perlengkapannya juga banyak sekali Kanjeng Jih, dan juga tata caranya seperti apa itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jih Kanjeng, karena terbatasnya waktu harus kita sudahi Kanjeng. Siap, Matur nuwun rawuhipun wonten studio RRI Semarang. Matur nuwun. Kanjeng Harso, Kanjeng Raden Rio Aryo Harsono Tiningrat, Kanjeng Raden Kanjeng Mas Ayu Temenggung Setiawati Woro Rengganu. Matur nuwun sangat rawuhipun. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa menjadi apa Kanjeng ya, sesuluh atau setidaknya menjadi pandangan untuk masyarakat luas bahwa ya pakem itu tidak sepenuhnya kaku, bahwa ini sebetulnya adalah paugeran bener Kanjeng Jih. Nggih. Mila meneh tiyang Jawi nak kadang mau geri nyuwun pangapunten, nyuwun tulung, matur nuwun. Kedah tiga menawa dipunagem. Nah, matur nuwun, terima kasih. Nyuwun tulung minta tolong setunggal malih Kanjeng. Nyuwun pangapunten. Mohon maaf. Nah, itu yang harus minta tolong, minta maaf, terima kasih. Nah, itu sikap pokok itu orang Jawa gitu harus dianggap. Mila kados ngono sok kula nglenggono. Saya merasa kataku jiwa ugi kekirangan. Andap asor, rendah hati. Rendah hati dulu ya Kanjeng. Awit mboten wonten ingkang sampurna. Leres. Sepen matur nuwun Kanjeng. Matur nuwun. Sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita menarik sekali berbicara tentang adat Jawa dan juga segala pernak-perniknya, karena memang budaya itu semakin kita pelajari semakin dalam dan semakin dalam. Oleh karena itu jangan pernah lelah untuk mempelajari budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan mempelajari dan juga melestarikan budaya kita. Demikian obrolan budaya RRI untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.